Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi anak-anak. Tetapi dalam pertemuan kali ini kita hanya menggunakan konsep video, tidak menggunakan Zoom face to face. Tujuannya untuk mengurangi biaya upload video kalian melalui Zoom. Materi kita kali ini adalah tentang substansi hak dan kewajiban warga negara. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam konsep, kita kenang dulu materi minggu kemarin. Pada minggu sebelumnya, bahasan kita adalah apa makna hak dan kewajiban warga negara. Di bagian akhir kita menemukan bahwa hak warga negara itu terdiri atas hak konstitusional dan hak legalitas. Oke, karena kalian sudah mengetahui apa saja makna dari hak dan kewajiban warga negara serta apa saja hak-hak warga negara, kita akan lanjutkan pada materi hari ini tentang substansi hak dan kewajiban warga negara. Anak-anak, jadi pertemuan kita yang kedua ini lebih spesifiknya kita membahas pedoman. Ya, pedoman hukum. Kalau minggu sebelumnya kita membahas tentang makna hak dan kewajiban, dalam pertemuan ini kita membahas tentang pedoman hukum, penentuan hak dan kewajiban warga negara. Jadi kita sebagai warga negara itu ada pedomannya, apa saja hak-hak kita dan apa saja kewajiban-kewajiban kita. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada kegiatan yang kedua ini, yang pertama kita merinci nilai kehidupan bernegara. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam negara kita yang menjadi pedoman kita berbuat dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara. Yang kedua, kita akan melihat susunan perundang-undangan negara. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa hak warga negara itu ada hak konstitusional atau hak yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar, serta hak hukum atau hak legal yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Kemudian yang ketiga, nilai ideal yang terkandung dalam cita-cita dan tujuan negara. Apa sajakah nilai-nilai ideal ya yang menjadi cita-cita dan tujuan negara? Oke. Nah, yang pertama, nilai yang hidup dalam menentukan hak dan kewajiban warga negara. Jadi kita sebagai warga negara ini harus memahami nilai-nilai apa yang ditetapkan oleh negara. Negara sudah mengatur melalui para pendiri negara, kita punya 3 nilai yang menjadi pedoman untuk berbuat. Pertama, ada nilai ideal. Namanya juga ideal. Ya. Dalam logika akal kita, yang paling ideal itu misalnya tubuh kita. Nah, ada yang mengatakan tubuh yang ideal untuk dirinya ketika berkaca adalah senyuman miring sebelah. Nah, ketika selfie itu biasanya miring sebelah senyumannya. Yang kedua, ada yang mengatakan ideal itu adalah berat atau bobot tubuhnya sesuai dengan ketinggian tubuhnya. Sehingga ada yang merasa terlalu gemuk, ada yang merasa terlalu kurus. Ya. Nah, itulah namanya nilai ideal. Negara juga mempunyai standar nilai ideal. Oleh karena itu, dalam filosofinya, setiap negara memilih atau menentukan nilai ideal apa yang akan dipakai oleh negara itu. Sehingga negara kita menetapkan nilai idealnya adalah nilai yang hidup dari kebiasaan masyarakat Indonesia. Apa nilai itu? Masyarakat Indonesia itu yang pertama, dia religius. Ya.
maka muncullah sila ketuhanan yang Maha Esa. Masyarakat Indonesia itu suka dengan sesama, hidup dengan berdampingan dengan sesama, ya. Nilai-nilai sosialnya tinggi, senang bergabung, senang hidup dalam komunitas, ya. Kemudian bangsa kita itu senang menyelesaikan masalah secara musyawarah. Maka Indonesia menetapkan Pancasila sebagai ideologi atau filosofi hidup bangsa. Negara lain tentu punya pandangan tersendiri. Ada yang menggunakan ideologi liberal, ada juga yang menggunakan ideologi sosial atau komunis. Nah, nilai ideal ini nilai yang paling indah. Nah, ideal itu tidak bisa datang dengan sendirinya. Tubuh yang ideal tidak bisa datang dengan sendirinya, harus diupayakan. Nah, begitupun dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai ideal dalam Pancasila tidak bisa dijawantahkan kalau tidak diupayakan, ya. Oleh karena itu, nilai ideal butuh pengejawantahannya, butuh nilai kedua, nilai instrumental. Ya, nilai ini menjadi pedoman dalam berbuat. Nilai ini adalah turunan dari nilai ideal. Yang ketiga ada nilai operasional. Nilai operasional adalah nilai yang hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cara kita sholat? Kalau yang Islam itu sudah diatur di dalam peraturan pemerintah. Sudah diatur di dalam kitab suci. Bagaimana cara kita sekolah itu diatur di dalam nilai instrumental. Bagaimana caranya supaya bisa masuk AKO, ya, bisa masuk AKMIL, bisa masuk FK, itu sudah diatur oleh nilai instrumental, ya. Nah, nilai instrumental itu kan hanya instrumen, hanya pedoman. Undang-undang itu hanya mengatur, tetapi pelaksanaannya kita yang menentukan. Operasionalnya kita yang menentukan. Mau jadi akpol, mau jadi akmil, mau jadi dokter, atau mau jadi mahasiswa yang lain, mau bekerja sebagai apa, kita yang mengatur. Salah satunya adalah belajar dengan benar, belajar tepat waktu, tidak membuang waktu secara sia-sia karena waktu tak akan pernah kembali. Ya, oleh karena itu anak-anakku ikuti saja dulu apa yang sedang terjadi saat ini, kondisi belajar seperti ini kita ikuti dulu. Memang kebingungan pasti terjadi bukan hanya pada anak-anak, orang tua juga bingung, lembaga pendidikan juga bingung. Tapi apa yang bisa kita lakukan sekarang, kita lakukan demi masa depan anak-anak semua. Oke, berikutnya. Ini adalah tata urutan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia, ya. Ada Undang-Undang Nomor 10. Ya, tuh tahun 2004. Tutup oleh kepala Bapak ini. Turun sedikit, ya. Ada TAP MPR. Nah, ya, ini kecepatan. Kita pundurkan sedikit. Ini TAP MPR, ini Undang-Undang Nomor 2004. Oke, Nomor 10 tahun 2004. Yang sebelah ini adalah peraturan perundang-undangan yang diatur oleh TAP MPR, yang di sebelah kanan. Wala, ini lalu cepat kamu berubah, ya. Diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004. Kesemuanya adalah peraturan perundang-undangan. Jadi peraturan perundang-undangan itu adalah satu kesatuan yang utuh. Kalau undang-undang satu namanya, tapi banyak nomornya. Kalau peraturan perundang-undangan adalah susunan hierarki peraturan yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelumnya kita sudah belajar tentang nilai instrumental, nilai operasional, dan nilai ideal. Oh, ada di sini.
Nah, nilai ideal. Nilai ideal tadi adalah Pancasila. Nah, anak-anak udah hafal Pancasila. Jangan-jangan kebanyakan di rumah jadi nggak hafal nih Pancasila ini. Ya, oke. Pancasila adalah induk dari atau sumber dari peraturan perundang-undangan kita. Jadi semua peraturan perundang-undangan mulai dari undang-undang dasar atau konstitusi ya sampai ke peraturan terkecil di daerah. Anggaplah peraturan terkecil itu misalnya peraturan RT. Pak RT juga punya peraturan. Ini yang anak-anak Pak RT ini anak pejabat negara itu. Oke. Mulai dari undang-undang dasar atau konstitusi ya. Dari sini. Mulai dari undang-undang dasar kita ralat ya. Undang-undang dasar ini adalah nilai instrumental. Ya, kalau di TAP MPR termasuk TAP MPR. Kenapa TAP MPR dimasukkan ke dalam nilai instrumental? Karena peraturan yang dibuat di dalam Undang-Undang Dasar dan TAP MPR itu bersifat instrumen saja, pengatur, ya penentu dasar. Namanya juga Undang-Undang Dasar, hanya hal-hal yang mendasar yang diatur. Ya, tidak sampai detail. Detailnya di mana? Itulah di peraturan atau nilai-nilai operasional ini. Ada detailnya di sini. Misal, dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Ya cuman begitu saja, bagaimana cara mendidiknya, bagaimana cara mengajarnya, tidak bisa diatur di Undang-Undang Dasar. Maka Undang-Undang Dasar perlu peraturan penjelas. Maka muncullah undang-undang. Ya, undang-undang ini untuk menjelaskan, mendetailkan peraturan yang ada di Undang-Undang Dasar. Misalnya tadi undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Diatur dalam undang-undang bagaimana sistem pendidikan kita. Usia berapa boleh sekolah? Masuk SD usia berapa? Berapa lama waktu SD? Bisa tidak SD 20 tahun? Ya, nanti sampai SMA-nya usianya sudah jenggotan, ya. Kemudian berapa tahun usia SMA? Berapa tahun boleh menempuh pendidikan di SMA? Bagaimana kalau orang yang punya keterbatasan, baik keterbatasan fisik maupun keterbatasan finansial, serta keterbatasan waktu? Maka dibuatlah sekolah luar biasa untuk teman-teman kita yang punya keterbatasan fisik. Kemudian dibuatlah paket C, paket B ya untuk mereka yang tidak memiliki waktu yang cukup atau tidak memiliki biaya. Jadi upaya pemerintah untuk menciptakan nilai ideal, untuk menciptakan manusia yang beradab itu perlu pendidikan. Nah, walaupun sekarang dalam kondisi pandemi ini ada isu bahwa ini dibuat oleh bangsa asing untuk membodohkan generasi Indonesia, ya kita tidak tahu benar atau tidaknya. Bisa iya, bisa tidak. Tapi kita harus berupaya sesuai dengan amanat undang-undang, terutama undang-undang pendidikan. Kalian harus tetap menjadi anak-anak bangsa yang berakhlak, berkarakter, berbudi pekerti, dan cerdas. Cerdas itu bukan hanya cerdas dalam ilmu pengetahuan, tapi juga cerdas dalam keterampilan dan perbuatan. Apabila menurut undang-undang masih belum cukup, maka pemerintah dapat mengeluarkan peraturan lebih lanjut. Misalnya peraturan pemerintah, peraturan presiden. Menurut presiden, undang-undang sistem pendidikan itu belum cukup jelas. Maka presiden membuat perpres. Kemudian presiden melalui perpresnya akan menunjuk menteri pendidikan untuk mengatur secara detail peraturan tentang sekolah. Maka Pak Menteri Pendidikan akan mengeluarkan peraturan menteri. Peraturan itu akan diturunkan sampai ke daerah. Diturunkan kepala dinas pendidikan di provinsi, diturunkan ke dinas pendidikan di kota kabupaten.
nanti dinas akan menurunkan peraturan lebih lanjut kepada sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah melalui kepala sekolah akan mengeluarkan tata tertib sekolah. Muncullah tata tertib belajar di masa pandemi corona. Anak-anak belajar dari rumah, bapak dan ibu guru mengajar dari sekolah. Efeknya mungkin anak-anak harus mengeluarkan ekstra kuota. Kalau guru-guru, kalau di sekolah, alhamdulillah ada akses wifi. Yang di rumah, ngajar dari rumah juga boleh. Tentu dengan konsekuensi harus siap kuota juga. Dan kuota bukan hanya standar kuota, tapi harus stabil dan cukup. Ya, jadi nilai operasional itu adalah semua peraturan perundang-undangan termasuk Pak RT. Pak RT juga mengeluarkan peraturan. Ya, misalnya 1 kali 24 jam kamu harap lapor. Jadi orang-orang atau siswa-siswa atau mahasiswa yang ngekos itu wajib lapor pada Pak RT atau Bu RT. Tujuannya apa? Supaya terdata berapa orang, jumlah orang yang menetap di sebuah wilayah. Ya, untuk menghindari isu-isu yang tidak benar, misalnya ada isu teroris segala macam. Jadi anak-anakku, melalui tata peraturan perundang-undangan ini kita dapat mengetahui bahwa nilai ideal itu dalam negara kita adalah Pancasila, nilai instrumental itu adalah Undang-Undang Dasar atau Konstitusi, sedangkan nilai operasional adalah peraturan-peraturan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar. Mulai dari mulai dari undang-undang sampai ke perdah, bahkan sampai ke peraturan di sekolah. Mungkin ada yang bertanya, kenapa antara Undang-Undang nomor 10 dengan TAP MPR nomor 3 itu terjadi perbedaan? Perbedaan itu hanya pada konsiderannya, secara penggunaannya sama. Hanya saja di TAP MPR perbedaannya yang pertama, TAP MPR punya TAP. Di sini tidak ada. Kemudian di TAP MPR undang-undang dengan Perpu ini dipisah. Berbeda jenjang. Kalau di Undang-Undang nomor 10 UU dengan Perpu ini digabung karena dianggap satu produk, satu fungsi atau memiliki penggunaan yang satu level. Perpu itu apa? Perpu itu adalah peraturan pemerintah PP yang berubah menjadi undang-undang dasar. Kepanjangan Perpu adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kapan Perpu bisa muncul, anak-anakku? Perpu bisa muncul apabila undang-undang apabila undang-undang ini tidak bisa dipergunakan lagi pada kondisinya. Bisa karena tidak cocok dengan situasi, bisa karena misalnya malfungsi atau ternyata undang-undang itu kontroversial kalau dilakukan. Maka pemerintah boleh mengeluarkan peraturan ini, negara boleh merubah peraturan ini diangkat menjadi undang-undang, maka dia namanya berubah menjadi Perpu. Biasanya dalam kondisi darurat, karena buru-buru. Kalau tidak buru-buru, maka DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang cukup membuat undang-undang baru atau merevisi undang-undang. Ya, tapi untuk merevisi atau membuat undang-undang baru itu butuh waktu yang lama. Kenapa lama? Karena yang buatnya anggota DPR. Anggota DPR itu banyak. Maka ketika yang membuat orang banyak, tentu selisih paham, kemudian perbedaan pendapat terhadap penafsiran sebuah undang-undang bisa terjadi, maka butuh perdebatan cukup lama. Kalau Perpu bisa cepat karena yang buat adalah pemerintah. Siapa pemerintah? Presiden, wakil presiden bersama kabinetnya. Maka tidak terlalu banyak perdebatan, cukup dalam kajian di skala presiden. Nanti presiden setelah merancang mengusulkan kepada DPR untuk menyetujui
PP itu menjadi undang-undang atau disebut Perpu. Ya, yang terbaru Perpu ini kemarin adalah Perpu pembubaran apa itu kemarin? Untuk membubarkan, bukan pembubaran, Perpu Ormas. Ya, salah satunya kemarin fungsinya membubarkan HTI karena undang-undang ormas yang lama tidak memungkinkan untuk membubarkan organisasi-organisasi yang dianggap bertentangan, bersebelahan dengan ideologi Pancasila. Walau kebenarannya kita tidak tahu karena kita bukan politisi, ya. Nah, dengan Perpu maka ada beberapa ormas yang dianggap radikal itu bisa dibubarkan atau dibekukan oleh negara. Kemudian perbedaan yang berikutnya itu Kepres dengan Perpres. Ini hanya perbedaan penulisan. Kedua-duanya sama-sama dibuat oleh Presiden. Apa bedanya PP dengan Perpres? Bedanya adalah di kekuatan hukum. Yang buatnya orang yang sama, Presiden. Tetapi karena negara kita ini Presiden itu berfungsi ganda sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan, maka kekuatan hukumnya berbeda. PP ini dibuat oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan, sedangkan Perpres ini dibuat oleh Presiden sebagai kepala negara. Jadi Pak Presiden itu berperan ganda, berbeda dengan negara yang menggunakan presiden parlementer, ya. Untuk negara yang menggunakan konsep parlementer biasanya atau negara-negara monarki kerajaan itu kepala negara dengan kepala pemerintahan terpisah. Ya, misalnya Malaysia, kepala negaranya kan ada apa namanya itu raja ya atau apa itu namanya ya, atau di Jepang ada kaisar ya, atau di Inggris kepala negaranya ratu. Kepala pemerintahnya ya perdana menteri atau orang-orang yang ditunjuk menjadi kepala pemerintahan setingkat perdana menteri. Oke, lanjutkan. Dalam nilai ideal terkandung cita-cita dan tujuan negara. Anak-anakku, biasanya tujuan negara ini apa? Tapi cita-cita negara lupa. Di dalam Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar sudah disampaikan bahwa cita-cita negara kita itu adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu ada di alinea kedua. Sedangkan tujuan ada di alinea keempat. Silakan dibuka pembukaan Undang-Undang Dasar. HAM adalah nilai yang tetap terjaga dalam nilai ideal walaupun tidak ada nilai instrumental dan nilai operasional. Karena HAM memiliki ciri khusus. Jadi HAM ini berbeda dengan hak warga negara. HAM ini dia punya ciri khusus walaupun tidak ada peraturan yang mengatur mulai dari undang-undang sampai ke peraturan RT, HAM ini tetap terjaga dalam nilai ideal di dalam Pancasila. Karena sesungguhnya Pancasila kita itu sudah terkandung HAM. Sila pertama, betapa negara kita menjunjung tinggi kebebasan beragama. Walaupun negara kita menjunjung tinggi kebebasan beragama, tapi negara tetap mengatur agama apa saja yang boleh berkembang di Indonesia. Tentu agama-agama yang tidak berseberangan dengan ideologi negara. Ya, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Wah, itu HAM sekali itu. Menjunjung tinggi kebersamaan, persatuan. Menjunjung tinggi penyelesaian masalah secara manusiawi, memanusiakan manusia Indonesia. Ya, hebat sekali jadi Pancasila kita itu. Jadi walaupun tak ada undang-undang HAM, sebenarnya Pancasila kita itu sudah HAM sekali. Ya.
Oke. Secara umum dalam Declaration Human Rights dunia itu sudah disebutkan bahwa ciri khusus HAM ini sebenarnya mengenang materi kelas 11. HAM itu ciri yang pertama dia melekat. Ya. Teori yang lama mengatakan HAM itu dibawa sejak lahir, tapi Pak kurang sependapat dengan teori itu. Menurut Pak, HAM itu dibawa sejak dalam kandungan karena aborsi atau menggugurkan bayi dalam kandungan secara paksa itu melanggar hak hidup. Itu menurut Pak. Ya, boleh sependapat, boleh tidak. Memang boleh menggugurkan kandungan, tapi dengan alasan-alasan tertentu, terutama alasan medis, demi keselamatan. Kalau tidak misalnya diupayakan, nanti bisa gugur antara ibu dan anak, maka harus dilakukan pengguguran. Ya berbeda. Ya, niatnya kan beda itu, menyelamatkan. Daripada dua-duanya kan sayang, bapaknya kasihan nanti. Yang kedua universal, berlaku untuk semua umat. Jadi HAM itu tidak memandang strata sosial, tidak memandang strata ekonomi, tidak memandang usia, tidak memandang batas negara. Kalau hak warga negara kan dibatasi oleh negara. Ketika kita ke Singapura, maka kita harus tunduk dan patuh dengan peraturan Singapura, tidak berubah lagi. Ya, kita ke Malaysia, berubah lagi peraturannya. Tapi kalau HAM dia berlaku universal, tidak dipandang Amerika, tidak dipandang Eropa, tidak dipandang Asia, Afrika, sama. Semuanya punya hak hidup, semuanya punya hak untuk bebas berbicara, semuanya punya hak untuk meneruskan kehidupan, ya berkeluarga dan punya keturunan. Maka disebut universal. Cirinya, kalau tidak universal maka dia bukan HAM. Kemudian tidak dapat dicabut. HAM itu tidak dapat dicabut, tidak dapat dipindahkan. Kalau bisa diperjualbelikan enak. Emang nyawa bisa diperjualbelikan? Tidak bisa. Ya. Emang anak bisa diperjualbelikan? Tidak bisa. Itu melanggar HAM, itu memperjualbelikan anak. Ya. Tapi kalau misalnya orang tuanya tidak ada, ya diambil alih oleh negara untuk kehidupan si anak, lain ceritanya. Atau diadopsi, lain ceritanya. Yang tidak boleh itu diperjualbelikan seperti barang, nggak boleh. Ya, tidak dapat dibagi. Kalau boleh dibagi enak. Pak mau minta jatah dengan Pak Presiden. Pak Presiden, saya mau jadi presiden. Ya, tolong bagi saya 1 bulan jadi presiden ini. Nggak bisa. Ya, karena secara insania kita punya hak asasi masing-masing. Ya, tidak ada yang tidak bisa dibagi hak asasi itu. Oke, anak-anakku. Nah, ada yang tahu kira-kira ini apa? Pelanggaran HAM. Berarti orang yang melanggar HAM ya. Apakah Anda pernah melanggar HAM? Silakan dipikirkan sendiri. Tidak ada orang atau manusia sekarang, terutama kita-kita ini yang ada dalam frekuensi ini, yang belum pernah melanggar HAM. Pasti semua melanggar HAM, termasuk Bapak juga melanggar HAM, hak orang lain. Ya, dan termasuk dilanggar HAM. Yang paling sering kita langgar itu adalah diri sendiri, melanggar hak sendiri. Sudah tahu lapar, akibat kasihkan bermain gadget, menunda makan, akhirnya sakit. Tubuh kita protes, sakit dia. Itu contoh yang umum. Yang lain silakan dicari lah. Kalau menurut undang-undang, ya pelanggaran HAM itu pelanggaran HAM itu dapat dilakukan oleh orang secara pribadi, bisa dilakukan oleh sekelompok orang, bisa dilakukan oleh aparat negara. Nah, kayaknya ini aparat negara yang banyak melanggar HAM ini. Kalau demo, ya. Kalau demo itu ada pukul-pukulan itu. Ada provokatif. Mahasiswanya yang demo, ada yang provokasi dari luar. Melempar, pukul-pukulan itu. Ya. Ini susah ini. Negara kita ini susah kalau ada demo-demo kacau-kacauan ini ya. Oleh karena itu anak-anakku, demo itu memang hak asasi, tapi demo lah yang baik, tidak boleh yang rusuh-rusuh ya.
Apalagi zaman sekarang demonya bisa lewat tulisan, tapi hati-hati ada undang-undang ITE anak ya. Menulis yang baik, yang mendidik, yang mengajarkan, protes boleh tetapi tepat sasaran. Jangan sampai menyakiti salah satu pihak. Oke, ada baik disengaja ataupun tidak disengaja. Oh, ini termasuk kasus tidak sengaja nyiram air keras muka seseorang atau tidak sengaja nabrak seseorang. Tapi orang yang tabrak wafat. Maka termasuk pelanggaran juga ya. Baik tujuannya untuk mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut sesuai dengan ciri-ciri tadi ya, tidak boleh dipindah-pindahkan, maka perbuatan itu adalah perbuatan melanggar HAM. Oke, anak-anakku, ya untuk lebih jelasnya nanti silakan didiskusikan, boleh secara personal. Untuk lewat video Pak kira cukup sampai di sini. Semoga anak-anak tetap sehat, belajarannya tidak mengurangi maknanya. Pak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah anak-anak materi kita hari ini. Semoga kalian dapat menerima pelajaran hari ini dengan baik, tanpa mengurangi kesan bahwa belajar dari rumah pun menyenangkan. Semoga kedepannya kita dapat berbuat yang lebih baik lagi untuk pendidikan. Anak-anak tetap semangat walaupun tetap dari rumah. Kami dari sekolah akan mengupayakan materi sesuai dengan ketentuan kurikulum. Silakan nanti kerjakan latihannya. Jangan lupa waktu terus berjalan, baik itu waktu dalam latihan maupun waktu menuju ke masa depan kalian dalam hal ini universitas. Tetap belajar, tetap semangat, ikuti protokol peraturan pemerintah, jadilah anak berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.